Hai hai, kembali lagi dengan FK Podcast Biru Podcastnya itu Bincang Seru Podcast. Nah, kali ini bersama dengan saya Mikael Kesnya Wijaya yang nantinya kita akan berbincang-bincang seru dengan narasumber kita. Nah, pada kesempatan kali ini narasumber kita yang cantik, kemudian seorang mahasiswa juga di Universitas Tidar, yaitu ada Kak Dian. Nah, di sini ada Kak Dian. Halo Kak Dian. Halo, Oke, gimana kabarnya? alhamdulillah baik untuk hari ini. Oke, nah mungkin dari Kak Dian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada teman-teman ataupun penonton YouTube kita. Oke, perkenalkan nama aku Dian Pratama Dewi. Sekarang aku menginjak semester 7 di Universitas Tidar dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, berarti sekarang di semester 7 ya Kak? Iya, betul sekali. Oke, berarti kalau ngomong-ngomong terkait semester 7 tentunya sangat sibuk sekali ya Kak? Sibuk banget tentunya, bebarengan dengan ada PLP, ada magang juga, habis KKN, semuanya campur aduk KL. Oke, berarti kemarin waktu Kak Dian ini menginjak liburan di semester 7 berarti melaksanakan KKN ya? Iya, betul sekali. Ada KKN-nya di mana KKN. Kak? Aku di Desa Majaksingi di Borobudur. Oh, cukup seru pastinya. Iya, seru banget tentunya. Iya, mungkin kalau misal berbicara terkait kegiatan dan juga kesibukan, kira-kira dari Kak Dian sendiri kesibukannya untuk akhir-akhir ini apa ya? Akhir-akhir ini sebenarnya saya tuh udah punya kesibukan sebelum kuliah. Itu awalnya saya tuh udah bekerja terlebih dahulu di salah satu perusahaan yang dinaungi oleh PT Rexo Indonesia National Food. Nah, di situ sampai sekarang saya masih bekerja. Jadi 4 tahun sampai sekarang ya. Terus saya juga punya beberapa usaha yang sedang saya rintis. Tentunya dari 2019 ada buket, seserahan dan juga make up sama hairdo begitu. Terus saya juga sering mengikuti kegiatan organisasi di luar Kak, ada forum genre. Terus di Universitas Tidar juga saya mengikuti BMF dengan KL. Oke, Gitu. cukup banyak ya teman-teman ini untuk Iya. kegiatan yang dilaksanakan oleh Kak Dian ini. Tadi ada bekerja, kemudian selain bekerja tadi mengikuti sebuah organisasi, kemudian ada forum dan juga organisasi di eksekutif di Universitas Tidar, yaitu ada BMF KIP. Dan terkait kegiatan untuk bekerjanya nih, kira-kira dari Kak Dian sendiri untuk membagi waktunya itu seperti gimana? Atau seperti apa? Syukur alhamdulillah di tempat kerja saya tuh bisa untuk kuliah waktu itu ya. Jadi saya punya kesempatan dan punya opportunity untuk saya bisa nih sambil kuliah, karena kan saya kerja dulu terus ada kesempatan bahwa di tempat kerjaku itu bisa sambil kuliah. Jadi saya coba waktu itu SBMPTN dan alhamdulillahnya saya lolos dan saya bisa request kepada tempat kerja saya bahwa saya nantinya bekerja itu di sore hari. Saya kuliah di pagi hari jam 7 sampai jam 2, maksimal setengah 3. Kemudian nanti jam 3-nya saya bekerja sampai jam setengah 12 seperti itu. Nanti kemudian kalau misalnya ada jadwal sore nih Kak di kuliah misalnya sampai jam 5. Nah, itu saya request libur kerjanya gitu. Agak terbantai sedikit sih sebenarnya waktu kalau misalnya pagi sampai sore kuliah terus sore sampai malamnya kerja, itu agak terbantai. Di semester 3, 4, 5 itu bener-bener capek sih. Iya, jadi memang mungkin di semester 3, 4, 5 memang untuk mata kuliahnya lebih padat Iya, ya Kak. betul Jadinya sekali. untuk kegiatan perkuliahannya juga lebih padat, dan dari Kak Dian sendiri untuk membagi waktunya juga mungkin sedikit ada mungkin trouble gitu ya. Jadi dari Kak Dian sendiri juga merasa capek, namun secara keseluruhan dari Kak Dian juga sudah bisa mengatasi dengan baik. Iya, tentunya dong. Kita juga harus bisa memanage waktu, karena 1 menit 1 detik pun itu sangat berarti bagi kita yang mempunyai kesibukan seperti itu. Jadi kita curi-curi waktu ketika ada waktu kosong, atau misalnya nih ada jam kosong waktu kuliah. Nah, di situ kita bisa ngerjain tugas, atau misalnya ketika dosen telah memberikan tugas, kan biasanya ada jeda tuh dari jam ke-1 nanti ada jam ke-3 gitu. Nanti jam kedua itu di sela-selanya kita nyicil bikin tugas. Oh, iya. Gitu. Biar nanti kita ada waktu juga buat istirahat begitu, Kak Oke, El. jadi memang terkait untuk tugas, kemudian keperluan bekerja, kemudian terkait perkuliahan juga semuanya bisa terpenuhi dengan baik dan Iya, juga terbagi betul. dengan teratur seperti Iya, itu ya. tentunya Lalu seperti itu. kalau tadi berbicara terkait bekerja dan Kak Dian sendiri sudah bekerja selama 4 tahun ya? Iya, betul. Oke, cukup lama ya teman-teman. Jadi dari Kak Dian ini sudah bekerja selama 4 tahun. Nah, kira-kira motivasinya sendiri dari Kak Dian karena
mengikuti kegiatan perkuliahan dan juga bekerja kan tentunya itu suatu hal yang cukup berat karena harus membagi waktu dengan ekstra seperti itu. Nah, kira-kira motivasinya sendiri dari Kak Dian untuk bekerja dengan di samping perkuliahan itu apa ya? Sebenarnya ini ada satu cerita singkat ya Kak. Ini merupakan salah satu afirmasi positifku waktu aku SMK gitu. Aku pernah bilang di waktu SMK, kayaknya enak ya kerja sambil kuliah, bisa dapat uang juga nantinya bisa dapat ijazah. Nah di situ aku gak biar 1 tahun, aku lulus 2020, aku masuk kuliah 2021. Di situ maka dari itu ada kesempatan, opportunity, aku ambil lah gitu. Itu Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab kepadaku gitu. Aku udah mengambil keputusan, jadi aku harus bisa tanggung jawab dengan keputusan itu. Seperti itu. Jadi itu ya teman-teman perlu diingat. Jadi dari teman-teman harus bisa bertanggung jawab terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dikomitmenkan seperti itu. Nah, tadi juga dari Kak Dian sendiri ini merupakan salah satu seseorang ataupun mahasiswa yang gap year. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih duduk di bangku SMA dan mungkin untuk tahun sekarang ya tahun 2024 kemarin belum diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, jadinya mungkin dari teman-teman nih bisa mengikuti motivasi dari Kak Dian yaitu bisa bekerja, kemudian nantinya kalau dari teman-teman sudah belajar dengan maksimal kemudian diterima di universitas tentunya, nah itu bisa sebagai peningkatan atau menambah value tersendiri. Iya betul banget. Oke, terkait bekerja sudah ya Kak, kemudian kalau misal terkait perkuliahan sendiri, nah kira-kira di prodi pendidikan bahasa Indonesia itu apakah untuk perkuliahannya itu cukup menarik Kak atau bagaimana? Menarik sekali. Di situ banyak sekali ilmu-ilmu baru yang belum saya dapatkan tentunya ya. Dan juga teman-teman yang sangat luar biasa suportifnya dan juga dosen-dosennya sangat baik-baik banget tentunya ya. Jangan lupa masuk BBSI, FKIP tentunya. Jangan lupa masuk FKIP Untidar. Iya. Oke. Nah, berarti tadi cukup seru dan cukup menarik gitu. Nah, biasanya kalau di prodi pendidikan bahasa Indonesia itu kegiatannya ngapain aja ya, Kak? Biasanya kalau di prodi PBSI itu ya seperti biasa sih Kak, perkuliahan. Terus di PBSI itu ada beberapa penjurusan atau hal yang membuat kita tertarik itu Kak, seperti adanya nanti ke jurnalistik atau ke BIPA atau ke penelitian bahasa gitu. Jadi kita tidak hanya belajar tentang sastra ataupun tentang pendidikan pengajaran, tapi kita bisa masuk ke jurnalistik, bisa masuk ke BIPA ataupun ke penelitian bahasa. Jadi Seperti ada beberapa penjurusan ya? Betul sekali. Kalau dari Kak Dian sendiri nih, kira-kira tertarik di jurusan apa? Aku ambilnya jurnalistik Kak. Iya. Itu cukup menarik ya teman-teman terkait jurnalistik. Nah, kira-kira mungkin bisa diceritakan nih gambaran terkait jurnalistik atau mungkin jurnalistik yang ada di prodi pendidikan bahasa Indonesia itu seperti apa? Di jurnalistik itu nanti kita fokusnya ke magangnya Kak. Nanti kita ke magangnya itu ketika jurnalistik bisa ke Suara Merdeka, ke koran, ke televisi atau ke penyiaran. Begitu. Sudah pernah menulis sebuah berita ya Kak? Iya tentunya. Kira-kira kemarin sudah pernah menulis berita tentang apa Kak? Karena lingkup saya ada beberapa teman yang inspiratif di tempat kerja, jadi saya mengambil teman saya yang di tempat kerja. Begitu Kak. Berarti, tapi kemarin juga ada magang atau tidak ya Kak untuk di pendidikan bahasa sendiri? Ngomong soal magang, besok nih Kak habis PLP kita baru magang. Wah, begitu. seru sekali ya untuk magang kali ini. Jadi sehabis KKN kemudian dilanjutkan dengan PLP 2 lalu dilanjutkan dengan magang. Nah itu untuk prodi pendidikan bahasa Indonesia sendiri. Iya ya, Kak. betul. Nah, untuk persiapannya sendiri untuk mengikuti magang kira-kira dari Kak Dian seperti apa? Persiapannya tentunya kita harus punya ilmu yang cukup karena kita akan masuk ke dunia magang dan perusahaan. Jangan sampai kita nantinya mencemarkan nama yang tidak di PBSI terutama ya. Karena jangan sampai muncul perkataan di tempat perusahaan itu kok begini, kok nggak tahu kayak gini gitu. Jadi kita mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke dunia bekerja itu seperti apa, di dunia magang itu seperti apa, begitu. Berarti tadi sudah dibekali ya dengan kemampuan untuk bekerjanya, pengalaman dalam bekerjanya di 4 tahun itu ya Kak? Iya, alhamdulillah. Itu bisa menjadi bekal nih untuk teman-teman dan juga untuk Kak Dian nantinya ketika terjun di
permagangan atau magang seperti itu ya. Nah, kira-kira nih dari Kak Dian sendiri untuk relasi di sekitar Universitas Tidar itu bagaimana? Alhamdulillah banget ya, saya dikelilingi oleh teman-teman yang sangat luar biasa di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, saya pernah baca ya bahwa ketika nanti bekerja ataupun nanti ketika akan masuk ke dalam sebuah hal yang lebih luar biasa, kita itu membutuhkan sebuah relasi. Nah, maka dari itu kita bisa mengikuti beberapa kegiatan Kak, kalau di kampus ya ada namanya organisasi. Namun ketika kamu nggak mau berorganisasi di dalam, kamu bisa di luar gitu, mengikuti kegiatan di luar. Ada forum genre yang aku ikuti contohnya, terus ada beberapa hal yang bisa teman-teman ikuti juga gitu untuk menambah sebuah relasi. So, jadi relasi ini sangat penting ya teman-teman, karena kalau misal kita punya relasi yang lebih, kita bisa bertanya-tanya nih kira-kira pandangan dari mereka itu seperti apa. Kemudian apabila dari kami atau mungkin dari kita sendiri itu ada kesulitan, bisa nih kita cari sebuah solusi dengan meminta pendapat ke teman-teman. Iya, sangat luar biasa loh Kak El. Iya. Kalau punya relasi itu kita bisa mencari sudut pandang yang berbeda, kita mendapatkan pengalaman dari sana sini. Oh, ternyata seperti ini gitu. Sangat luar biasa sekali relasi itu, Mas. Benar-benar Oke. deh. Berarti kalau misal pesen nih untuk teman-teman maba, kan ini baru saja penerimaan mahasiswa baru ya. Iya. Nah, kira-kira dari mereka itu harus seperti apa untuk membangun relasinya? Jangan takut mengambil keputusan. Ketika teman-teman tuh biasanya kalau kalau mau membangun relasi itu teman-teman tuh takut mau aku nggak mau ngajak ngomong dulu lah gitu. Biasanya karena terbalut dengan kata-kata introvert gitu Kak. Tapi padahal introvert itu juga kita bisa gitu loh. Kita bisa membendung itu semua, kita bisa menerabas itu semua gitu. Harus didobrak. Iya Kak. betul sekali. Jangan terbelenggu di atas kata introvert. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, jadi kalau misalnya dari teman-teman ini sekiranya pemalu atau introvert, jangan lupa dicoba dulu. Nah, itu Iya, tipsnya ya betul. Kak. Betul sekali. Dicoba dulu. Jadi kalau misalnya dari teman-teman mau berkenalan, ya kalau misal dari teman-teman mau, kalau misal nggak dicoba, ya tidak akan pernah merasakan ya Kak. Iya betul sekali. Ya. Lebih baik gagal dalam mencoba daripada tidak sama sekali. Betul. Tadi Gitu. juga dari Kak Dian kan gap year ya, itu mencoba lagi dan pada akhirnya bisa gitu. Iya. Nah, juga ini berkaitan dengan tadi organisasi ya, relasi. Nah, tentunya dari Kak Dian sini sudah mengikuti kegiatan organisasi di luar dan juga di internal. Betul Untuk sekali. tidak, gitu. Nah, kira-kira dari Kak Dian sendiri motivasi mengikuti kegiatan organisasi di eksternal itu apa? Awalnya itu kan ada pemilihan duta genre ya Kak. Di situ aku daftar di tahun 2020. 2020 itu belum sampai finalis, baru sampai di tahap wawancara. Aku belum mengikuti karantina dan sebagainya. Terus aku coba lagi nice try kan, terus udah 2 kali gagal. Akhirnya tahun kemarin 2023 itu aku berhasil masuk ke finalis karena targetku emang masuk ke finalis aja gitu. Jadi aku bisa mengukur sejauh mana diriku itu berkembang. Dari yang 2 tahun lalu itu aku gagal nggak bisa masuk, aku evaluasi ke diri aku Kak, kalau aku nggak bisa masuk finalis tuh karena aku apa gitu. Terus akhirnya waktu terakhir kemarin 2023 aku masuk ke finalis, dan itu hal yang membuat aku bangga juga diri aku, karena akhirnya aku bisa masuk ke finalis dengan 2 tahun yang gagal itu gitu. Pada akhirnya terus aku bisa memasuki di karantina duta genre. Nah, karena targetku cuma sampai finalis aja ya, jadi karena kesadaranku penuh, aku punya beberapa kegiatan bekerja dan kuliah, jadi aku nggak bisa maksimal di situ gitu. Jadi aku bisa merasakan vibes finalis, karantina, dan juga final itu seperti apa begitu. Oke, jadi lagi-lagi ya teman-teman, dari kalian ini pernah gagal, kemudian mencoba lagi sampai 3 kali ya Kak berarti? Iya, gagal 2 kali sih. 2 kali. Iya, 2 kali. Nah, 2 kali. Nah, dari kalian ini sudah mencoba sampai 2 kali dan pada akhirnya masuk sebagai finalis duta genre seperti itu. Iya. Nah, kira-kira dari Kak Dian sendiri tadi kan untuk motivasinya untuk mengikuti duta genre itu bisa membangun relasi, kemudian bisa menebarkan kebermanfaatan kepada teman-teman, kepada anak-anak, karena untuk fokus dari genre sendiri itu kan
kepada anak-anak remaja seperti Iya, itu. betul sekali Kak El. Oke, kalau misal ngomong-ngomong terkait forum genre, kira-kira forum genre itu seperti apa ya, Kak? Forum genre itu tentunya forum generasi berencana. Kita menebarkan virus-virus genre yang tentunya nanti kita akan membuat remaja yang bebas dari triad KRR, tentunya yang bebas dari narkoba, pernikahan dini. Tujuannya untuk supaya tidak ada bayi yang stunting lagi, begitu Kak. Dimulainya dari remaja, seperti itu. Iya, jadi memang untuk remaja sekarang perlu banget ya diberikan edukasi terkait genre ini, karena jika tidak diberikan tentunya akan berdampak yang mungkin buruk ya ke depannya, dan juga kan remaja ini sebagai generasi penerus bangsa. seperti itu. Betul sekali. Nah, kira-kira selain tadi mengikuti duta genre atau forum genre di Universitas Tidar sendiri, dari kalian mengikuti kegiatan organisasi apa? Saya mengikuti BEM aja sih Kak, BEM FKIP. Kalau ngomong terkait BEM FKIP, dari kalian masuk ke departemen apa? Kepala Badan Forum Perempuan. Kepala badan ya teman-teman. Jadi sebagai sebagai orang yang membantu dari teman-teman untuk bisa berkontribusi lebih nantinya terkait perempuan ya, Kak. Iya, tentunya terkait Forum dengan perempuan. feminisme dan juga patriarki. Nanti kita bisa berdiskusi bareng gitu. Jadi antara organisasi di eksternal dan juga di internal ini dari kalian ini ada hubungannya nih, ada kaitannya. Tadi di forum genre itu terkait remaja, kemudian kalau misal di BEM FKIP itu terkait perempuan seperti itu. Jadi Betul. ada saling berkaitannya ya. Iya, ada korelasinya juga Mas Yanka. Nah, kira-kira apa yang bisa dilaksanakan atau mungkin diimplementasikan dari forum genre ke BEM FKIP seperti itu, Pak? Tentunya di situ kan di BEM FKIP itu kan ketika aku jadi forum kepala badan forum perempuan, di situ kan terkait dengan perempuan saja Kak. Jadi aku bisa memaksimalkan di situ terkait adanya untuk penambahan tablet tambah darah. Dari yang di duta genre, di forum genre ini aku bawa ke situ untuk meminum tablet tambah darah supaya tidak terjadi stunting atau anemia di remaja. Begitu, itu mungkin salah satu hal yang cukup bisa dipakai gitu, yang akan aku bawa ke BEM FKIP gitu. Itu merupakan salah satu contoh yang penting ya teman-teman, karena kalau misal dari teman-teman nih tidak mengonsumsi tablet penambah darah, terutamanya untuk teman-teman perempuan atau wanita, nantinya juga akan berpengaruh terhadap kesehatan ya. Iya, Karena kalau betul. misal kekurangan darah itu akan berakibat kepada penyakit anemia. gitu Iya, ya, betul Kak. sekali. Nah, juga berkaitan dengan kegiatan atau kesibukan di organisasi, untuk membagi waktunya ini bagaimana ya, Kak? Karena kan tadi kan ada bekerja, kemudian berkuliah juga. Nah, itu bagaimana? Untuk membagi waktunya sendiri kan pasti kita tetap ada nih Kak hari libur ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa ketika nanti teman-teman itu ada yang bekerja sambil kuliah, ambil di sela-sela waktu itu, di siang hari misalnya atau sore hari itu digunakan untuk mengerjakan tugas gitu. Nanti teman-teman misalnya malam itu waktunya buat istirahat begitu. Ketika nanti ada waktu libur pasti ada sih, dan teman-teman sempatkan waktu libur karena kita juga butuh refreshing, tidak mungkin tidak gitu. Jadinya tetap harus imbang ya antara kesibukan dan juga refreshing itu begitu. Jadi dari kalian sendiri sudah membuat skala prioritas ya? Iya, betul sekali. Adanya sekali prioritas itu menjadikan kita lebih mudah mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Iya, betul. Jadi tidak ada yang mungkin dikesampingkan, namun mungkin bisa diprioritaskan. Seperti itu, Nah, Kak. begitu. Jadi semuanya bisa terlaksana dan juga teratur dengan baik dengan adanya skala prioritas tadi. Iya, Nah, juga mungkin bisa dikasih tips nih untuk para maba, karena kan juga maba kan baru saja masuk. Nah, kira-kira dari mereka cara membuat skala prioritas itu seperti apa? tentukan hal yang menurutmu penting dan yang terpenting gitu. Jangan sampai nantinya hal yang terpenting itu membuat kamu tidak mencapai tujuan secara maksimal. Itu misalnya kamu nantinya ada bekerja dan kuliah. Tentukan prioritas kamu itu di mana. Tidak akan mungkin sebuah kesibukan itu akan berjalan secara bersamaan dan mendapatkan semuanya. Tidak mungkin. Pasti ada salah satu hal yang nantinya akan terkesampingkan.
Maka dari itu adanya skala prioritas yang dijadikan acuan untuk kita berjalan. Begitu. Oke, jadi dari teman-teman untuk maba dan juga teman-teman mahasiswa lainnya perlu banget nih untuk membuat skala prioritas, karena kalau misal dari kita sudah membuat skala prioritas, agenda misal di hari ini, hari ke depan itu akan berjalan dengan baik dan juga teratur. Iya, betul sekali. Tapi terkadang ketika kita sudah punya kesibukan ya Kak, Iya. kalau misalnya ada waktu senggang gitu, kadang nggak bisa. Kita harus mencari kesibukan lainnya. Iya. Terus kadang aku ikut lomba gitu, ikut lomba dan mencari apa yang aku suka gitu. Tapi dari Kak Dian ini motivasi untuk berkembangnya sangat-sangat cukup luar biasa ya. Ya, bisa dibilang begitu. Jadi semuanya harus padat, dan kalau misal ada waktu luang pun kayak kok dari aku sendiri kayak nggak ada kerjaan seperti itu ya Kak? Iya, betul. Kadang ini aku ingin mencoba hal baru gitu loh. Aku ingin mencari tahu apa di mana spesialisku gitu. Sebelum kita masuk ke usia tua, kita sebisa mungkin bisa jadi generalis. Generalis artinya dalam artian kita bisa apa ya? Bisa mengoperasikan ini, bisa mengoperasikan itu, bisa ini, bisa itu gitu. Setelah nantinya kita tahu apa hal yang kita sukai, kita nantinya akan menemukan sebuah spesialis di dalam diri kita gitu. Misalnya kita suka take video, ya udah kita fokus ke situ. Misalnya kita suka jualan atau kita suka bisnis, kita kembangkan di situ. Begitu Kak El. Berarti dari Kak Dian ini untuk semangat berkembangnya sangat-sangat luar biasa. Nah, berkaitan dengan apa ya, kemampuan untuk menguasai beberapa hal. Nah, kira-kira dari Kak Dian sendiri ingin berkembang ke arah mana dan juga mempunyai potensi atau keterampilannya itu dalam bidang apa? Untuk saya sendiri dari beberapa tahun terakhir ini, saya kan pernah mendapatkan beberapa apresiasi di dalam editing video dan juga take video sama make up art. Jadi mungkin saya lebih suka di situ Kak, karena udah dapat beberapa apresiasi yang membuat saya itu memunculkan motivasi kembali untuk jauh lebih berkembang. Nah, begitu. Baik, berarti itu bisa jadi potensi yang harus dikembangkan lebih ya Kak. Jadi lagi-lagi mencoba dan juga berlatih seperti itu. Betul sekali. Jadi tipsnya dari Kak Dian itu mencoba, berusaha dan juga berlatih ya, agar nantinya bisa berkembang dan juga bisa mempunyai progres yang lebih, karena tadi ada evaluasi, kemudian dari Kak Dian ini mencoba kembali dengan perbaikan yang lebih dan pada akhirnya bisa mendapatkan suatu hal yang baru. Betul sekali. Tidak ada yang sia-sia pastinya. Dan tentunya nanti bisa menambah prestasi ya Kak. Ya, tentunya akan mendapatkan sebuah timbal balik yang luar biasa setelah teman-teman semua nantinya berusaha dengan apa yang ditekuni. Pasti akan ada hasilnya juga. Oke, betul sekali. Nah, kalau berkaitan dengan prestasi sendiri dari Kak Dian sendiri kan sudah mengikuti berbagai kegiatan organisasi, kemudian bekerja juga. Nah, prestasi untuk yang akhir-akhir ini dari Kak Dian yang diapresiasikan itu kira-kira tentang apa saja? Kemarin saya ikut Jambore Kota Magelang, Pemuda Jambore Kota Magelang itu lomba video inspiratif UMKM. Di situ mendapatkan juara 2. Terus iya, itu diselenggarakan oleh Dispora. Terus ada penulisan artikel diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan di Gedung Kiai Sepanjang itu. Terus sama genre itu sendiri. Berarti sudah cukup luar biasa ya teman-teman. Dan dari prestasi yang diraih oleh Kak Dian ini juga sesuai dengan potensinya. Tadi berkaitan dengan menulis ya, itu terkait jurnalistik, kemudian juga berkaitan forum genre, itu kan berkaitan juga dengan kegiatan di organisasi di BMF KIP dan juga di forum genre atau rujak genre. Kemudian juga ada kegiatan pembuatan video ya di Jambore. Nah, itu dalam hal editing. Dari Kak Dian ini suka dalam kegiatan editing ya? Iya. Oke. Nah, dari Kak Dian kan suka editing. Nah, kira-kira hasil editingnya itu di-upload di mana ya Kak? Itu dibuat di arsipnya Dispora. Oh, Dispora. Nanti di-upload di YouTube. Kalau pembuatan video yang biasanya kalau keseharian itu apakah juga ada Kak? Ada di Instagram Kak biasanya. Saya sering mengikuti lomba juga, tapi lomba make up juga sama video juga sih Kak, tentunya video inspiratif atau video motivasi begitu saya ikuti tentunya yang ada di Instagram. Dan itu juga alhamdulillahnya sering nyantol gitu Kak istilahnya gitu. Jadi sedikitnya sangat bersyukur gitu.
Jadi termotivasi lebih untuk berkembang ya Kak. Tentu saja. Dan juga berprogres. Nah, kira-kira dari Kak Dian sendiri, Instagramnya apa nih Kak? Boleh mungkin bisa disebutkan atau mungkin di-spill, karena mungkin dari teman-teman bisa nanti mengunjungi dan juga membantu merampaikan dan juga bisa menjadi motivasi gitu. Instagramnya Dian PD underscore. Di situ nanti saya juga ingin memberikan seputar konten edukasi terkait mental health atau kehidupan gitu Kak. Kehidupan Jadi sehat ya. kehidupan Oh, ya. apa ya terkait dengan stoicism gitu. Ditunggu ya teman-teman, jangan lupa bisa dikunjungi dan juga di follow untuk Instagram dari Kak Dian. Ya betul sekali. Nah, berkaitan juga dengan visi dari Untidian, yaitu berkaitan dengan wirausaha gitu ya Kak. Kira-kira dari Kak Dian sendiri kan ini tadi kan sudah bekerja, kemudian juga mempunyai usaha buket. Nah, itu kan sebagai bentuk implementasi dari visi Untidar ya Kak. Iya. Nah, kira-kira usaha buket yang dikerjakan oleh Kak Dian ini dinamai apa ya Kak? Buketnya saya namai Ada Store. Ada Seserahannya juga ada store. Untuk make upnya ada Bavana Makeup, make up and hairdo. Itu ada Instagramnya Kak? Ada juga. Nah, itu teman-teman jangan lupa bisa dikunjungi juga untuk Instagramnya, ada store ya Kak? Iya. Ada store, kemudian yang kedua Bavana Makeup. Nanti di bio aku ada. dikunjungi Instagramnya Kak Dian dan juga nanti bisa di follow juga untuk Instagram dari usaha tadi. Iya betul. Kira-kira usaha yang dilakukan dari Kak Dian itu dilakukan setelah perkuliahan atau mungkin setelah bekerja atau bagaimana Kak? Setelah perkuliahan, kan saya mengerjakan itu dulu, misalnya ada pesanan buket atau seserahan gitu, saya buat di sela-sela perkuliahan. Nanti habis itu saya mengerjakan tugas gitu. Tergantung jeda perkuliahan itu berapa jam. Nanti misalnya ada 3 jam, saya bagi 1 jam, 1 jam, 1 jam gitu Kak. 1 jam untuk mengerjakan tugas, 1 jam untuk membuat pesanan, dan 1 jam biasanya saya curi-curi untuk tidur. Tapi juga harus ada waktu untuk beristirahat. Iya ya. betul. Karena kalau misalnya kita tidak beristirahat, tentunya tubuh kita akan lelah dan nanti untuk melakukan aktivitas tidak akan maksimal. Iya. Gitu ya Kak. Itu namanya block time sih teman-teman. Nanti bisa ya, jadi kita bisa mengalokasikan waktu itu kayak misal aku jam 7 sampai jam sekian aku akan ini, jam 9 sampai jam sekian aku akan begitu. Kalau misalnya teman-teman itu bikin to-do list, biasanya itu malah nggak tercapai gitu. Jadi biasanya aku bikin block time-nya kayak gitu, 1 jam 2 jam gitu, aku mau ngapain aja gitu. Tapi untuk block time-nya itu dilaksanakan atau dibuat dalam satu hari itu, atau dari Kak Dian sendiri sudah mempersiapkan di hari sebelumnya? Biasanya aku malam sih Kak. Kan kalau malam terus aku mikir aku besok mau ini kayak gitu. Jadi berarti aku harus paginya gini sampai jam sekian. Terus habis itu aku kegiatan, habis itu aku gini gitu. Aku cuma ada di dalam pikiranku aja sih, nggak aku tulis sama sekali gitu. Oke, tapi juga kalau misal sudah ada di dalam pikiran, tentunya harus dilaksanakan ya Kak. Betul. Jangan sebagai angan-angan saja, Iya. tapi tidak dilaksanakan itu kan juga percuma seperti itu. Jadi harus dilaksanakan dan bisa bermanfaat gitu. Nah, kira-kira juga berbicara terkait wirausaha, motivasi dari Kak Dian sendiri untuk membuka usaha buket dan juga tadi tutorial makeup itu apa ya Kak? Sebenarnya saya udah jualan sejak SD sih. Sejak SD bikin gantungan kunci dari kain flanel diisi dakron. Itu mulai dari situ aku sering, aku bisa dapat uang nih gitu, nggak minta orang tua gitu kan. Terus habis itu SMP aku jualan jilbab sama jualan gamis, itu reseller sih Kak. Terus waktu itu SMK aku jualan skincare. Nah mulai dari situ aku kayak tertarik dengan dunia perskincarean dan permakeupan gitu. Terus waktu akhir kelas 3 itu COVID, aku dapat hadiah buket terus aku coba nih buka kan buketnya, oh seperti ini gitu kan cara bikinnya. Terus habis itu aku mencoba bikin, tapi masih jelek banget sih Kak, itu 2019 sih. Terus habis itu aku upgrade, lihat tutorial terus mencoba, terus akhirnya bisa gitu. Usaha ini juga merupakan salah satu hal yang membantu diri aku ketika nantinya tidak ada uang masuk gitu Kak. Maksudnya selain bekerja kan tetap harus ada something, gitu ya, income kan pemasukan sebagai lain. perempuan yang kuat dan juga tangguh ya Kak, jadi harus punya banyak ide dan juga untuk mengisi kegiatan luang tentunya ya Kak. Karena kan kalau misal kegiatannya mungkin
ada jeda lama. Mungkin kalau misal dari teman-teman kan kebiasaan untuk misal tidur, Scroll bahas, TikTok, scroll ya kan? TikTok, seperti itu. Nah, bisa nih diisi dengan kegiatan seperti Kak Dian, bisa membagi waktunya dari 1 jam untuk tugas, 1 jam untuk mengerjakan pekerjaan atau pesanan, kemudian yang 1 jam untuk istirahat seperti itu. Jadi jangan sampai scroll TikTok secara terus-menerus gitu ya, Kak. Iya, tidak produktif ya nantinya. Iya. Gitu. Nah, juga kalau misal terkait wirausaha juga, boleh dikasih motivasi untuk teman-teman dari mahasiswa dan juga teman-teman di luar sana, kira-kira eh, bagaimana biar dari mereka bisa tertarik untuk membuka usaha atau sebuah wirausaha. Tanamkan diri kamu bahwa nantinya kita tidak akan bekerja ikut orang terus. Jadi kita harus mempunyai sebuah skill atau mempunyai sebuah usaha yang nantinya bisa kita kembangkan. Setidaknya kamu punya branding di usahamu terlebih dahulu. Nanti kita bisa berkembang. Tidak ada yang salah, tidak ada yang sia-sia ketika kamu berani mencobanya. Begitu. Oke, jadi cukup luar biasa ya teman-teman, dari Kak Dian ini sudah mampu membagi waktu dengan baik dan juga terstruktur tentunya. Tadi bekerja, berkuliah, kemudian mengikuti organisasi, sangat luar biasa dari pengalaman Kak Dian ini. Semoga dari teman-teman juga bisa termotivasi lebih untuk membangun diri biar lebih bervalue atau memiliki nilai yang lebih, sehingga dari teman-teman juga mempunyai progres yang meningkat seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Dian bisa menyampaikan pesan untuk teman-teman di luar sana terkait cara untuk membangun branding ataupun membangun motivasi dalam hal-hal bekerja, kemudian berkuliah, kemudian tadi mengikuti organisasi seperti itu. Oke, jangan sampai nantinya kamu malu akan membagikan sebuah pencapaianmu. Ketika kamu mempunyai pencapaian setitik pun, cobalah kamu istilahnya pamer kepada media sosial atau kepada orang lain. Itu merupakan salah satu branding yang bisa kita lakukan di sosial media. Karena tidak menutup kemungkinan orang-orang itu akan melihat kita di sosial media terlebih dahulu. Orang itu seperti apa, personal brandingnya itu seperti apa, nanti baru dilirik gitu, Kak. Ingat ya teman-teman, jadi harus bisa membangun terkait personal diri, kemudian tadi membagi waktu seperti itu. Karena kalau misal isi Instagramnya itu di apa ya, mungkin tidak ada isinya atau mungkin kosong saja, tidak ada uploadannya, kan dari kita mau kepo-kepo terkait orang ini nggak bisa ya, Kak? Iya. Jadinya harus bisa membangun branding diri dan juga jangan malu gitu. Jadi mungkin istilahnya kita pamer, tapi pamernya prestasi. Iya, betul Gitu ya, Kak? sekali. Karena sejauh ini perusahaan-perusahaan juga sekarang sudah melihat di sosial media kita, Kak ya. Nah, biasanya teman-teman itu kan sudah berlomba-lomba di LinkedIn itu loh, Kak. Iya. Nah, itu kan ada media sosial. Nah, perusahaan itu juga ada yang melirik kita dari media sosial. Dia tuh personal brandingnya gimana, kepribadiannya bagaimana gitu. Jadi mencobalah untuk yang postingannya nol, yang nolnya juga masih di privat, dicoba. Ayo kita untuk sama-sama bangun personal branding kita. Karena personal branding sangat penting ya, Kak. Penting sekali zaman sekarang, Kak El. Oke, juga mungkin satu kali lagi ya, Kak, Boleh. berkaitan dengan dari Kak Dian kan sudah masuk ke Fakultas Pendidikan. Nah, kira-kira motivasi atau dorongan dari Kak Dian untuk masuk ke dalam Fakultas Keguruan dan juga Pendidikan, ilmu pendidikan itu apa ya, Kak? Saya melihat dari latar belakang di kampung saya sih, Kak. Di situ masih ada banyak anak-anak yang kurang dalam mengemban pendidikan. Dia ada banyak yang putus sekolah gitu. Jadi saya ingin memberikan sebuah ilmu saya juga kepada anak-anak tersebut gitu. Bagaimana saya bisa mendidik anak itu dengan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di FKIP gitu, Kak. Dan tentunya juga saya sudah mengimplementasikan itu di kampung saya, ada 2 anak begitu yang sudah saya didik, istilahnya begitu. Cukup luar biasa ya teman-teman, dan juga dari Kak Dian kan sedang melaksanakan PLP juga ya. Iya. Berarti sudah mengimplementasikan terkait ilmu-ilmu yang didapat di FKIP Untidar. Iya, tentunya, Kak. Nah, gitu. Begitu teman-teman terkait perbincangan pada hari ini dan juga sesi kali ini bersama dengan Kak Dian. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa diambil hikmahnya tadi terkait jangan lupa untuk bisa mencoba, kemudian berlatih dan juga membagi waktu dengan baik. Gitu. Nah, demikian untuk podcast pada
Hari ini saya, Mikael Kisna Wijaya, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share jangan lupa.